Hai, yuk mari singgah bercerita, sekedar untuk mengeluarkan sedikit keluh kesah bersama. Beberapa di antara kita pasti ada yang punya teman buat cerita, tapi ada juga loh yang gak punya teman buat cerita. Maksudnya di sini teman buat sharing, atau bisa juga mereka itu bingung mau percayain apa yang bakalan mereka ceritain ke siapa, supaya ceritanya ini gak sampai ke siapa-siapa. Ada loh yang pernah coba buat cerita ke orang yang berbeda-beda, cuma karena pengen tahu siapa sih yang bisa dipercaya. Gak sedikit orang dapetin hasil yang nihil. Selalu ada aja kejadian yang gak dipengenin terjadi. Yang kadang tiba-tiba tuh ada orang yang ngeliatin kita sinis, terus tiba-tiba juga ngejauhin, yang bahkan kita gak tahu apa salah kita. Padahal dia udah dipercaya banget buat jadi teman cerita. Kadang gak minta dijawab ceritanya, cuma minta didengerin aja udah cukup banget malah, buat ngelegain perasaan yang dirasain. Bagi sebagian orang, cerita itu adalah hal yang cukup penting. Bahkan dengan apa yang kita lewatin aja di hari itu pengen kita ceritain. Ya walaupun cerita yang bakalan disampaikan hal-hal yang gak penting buat diceritain. Buat kita cari teman yang mau dengerin itu susah-susah gampang ya. Karena harus ada yang bisa kita percaya. Dengan dia gak cerita lagi ke orang lain. Atau bahkan ada yang kapok buat dengerin ceritanya. Kapoknya dalam artian ya setiap hari diceritain mulu tentang hal A, B, ataupun C. Tapi bisa jadi gak sih kalau dia tuh capek buat dengerin? Ya yang kita tahu setiap orang pasti punya kapasitasnya buat ngedengerin cerita orang lain. Kita juga gak bisa maksa. Daripada hal yang gak dipengenin kejadian. Lucu ya emang. Tapi ada loh beberapa orang yang milih buat cerita ke dirinya sendiri, tapi dengan beberapa cara. Ada yang milih buat cerita dengan nulis diary, nge-tweet di Twitter yang gembokan, yang di situ nggak ada orang yang dia follow. Atau ada yang dengan cara ngirimin DM ke orang yang jadi alasan mereka bertahan. Tapi ya mau gimana lagi, mereka berpikir dibandingkan dengan aku gak ada tempat cerita, ya mereka ngelakuin itu. Aku izin ambil contoh ya dari diri aku sendiri. Kalau aku ada yang pengen diceritain, aku nge-tweet di Twitter gembokan yang gak ada orang sama sekali. Bahkan following sama followersnya aja 0. Atau juga aku pakai cara ngirimin DM ke idol yang jadi salah satu penguat diri aku. Ya, kalau kalian bertanya-tanya, wah siapa nih gitu kan. Atau ada yang mikir kayak, wah kayaknya K-popers nih. Iya, bener, aku K-popers. Oke, balik lagi. Jadi itu salah satu cara aku buat ngelepasin apa yang aku rasain. Ya dengan ngirimin DM. Walaupun mereka gak bakalan baca, tapi aku gak apa-apa banget. Ya walaupun gak ada responnya, tapi seenggaknya lega banget rasanya. Ya gimana ya, buat beberapa orang ini mungkin hal yang aneh, tapi buat aku pribadi, buat nemuin tempat cerita itu susah banget. Dengan ngirimin DM aku jadi sedikit lega. Ya karena nyeritain hal yang aku lewatin di hari itu. Pasti ada batasannya kok buat cerita. Ya pasti setiap orang punya benteng juga. Iya, benteng privasi untuk diri sendiri. Jujur deh, aku bukan tipe yang buat cerita semua hal ke orang tua.
Bukan karena mereka nggak peduli dengan aku sebagai anaknya, ataupun sebaliknya. Gak tahu kenapa, emang akunya aja buat milih nyimpen semuanya sendiri. Karena di sisi lain juga aku berpikir aku nggak mau nambahin pikiran orang tua aku. Kalau ditanya capek, iya capek buat pendem itu sendiri. Belum lagi ditambah sama overthinkingnya. Terus kalau udah overthinking lama-lama jadi nangis. Ya ketahuan ya. Jadi itu adalah hal-hal yang biasa aku lakuin. Overthinking terus ditambah sama nangis, ya udah jadi langganan deh. Tapi di sisi lain, aku juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, gak apa-apa aku ngalamin ini. Tapi aku minta buat dikuatin ya. Semoga kalian dapetin teman-teman yang bisa kalian ajak cerita. Aku berharap juga semoga kalian ngerasain hal-hal baik yang udah Tuhan kasih. Amin banget, amin yang paling kenceng deh. Kayaknya segitu dulu deh ceritanya. Kaget ya tiba-tiba kepotong deh ceritanya. Aku juga bingung. Kalau ada yang mau diceritain boleh banget loh, singgah dulu ke Instagram @marisinggahbercerita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa buat makan ya. Karena kuat juga butuh tenaga. Sehat-sehat kalian semua. Bye-bye.